Peperangan yang terjadi pada 20 November 1946 dini hari sampai dengan siang hari. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dan mencoba menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, pulau ini adalah milik kita. Akan kubuat masyarakat Bali tunduk kepadaku. Mari kita balik ke markas. Siap, Jenderal. Setelah jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak, Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah ditatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti Belanda, Karai. Belanda? Belanda kurang ajar. Mereka pasti datang ke sini untuk menjajah kita. Kita tidak bisa diam saja. Ayo kita ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali. Ini pasti akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud Komandan surat dari pusat? Ya, benar. Surat dari pusat yang berisi tidak mengakui wilayah Bali sebagai wilayah Indonesia. Ada apa sebenarnya, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini pasti ulah Belanda. Mereka pasti ingin memecah belah kita. Tapi yang perlu kita ingat, meskipun kita tidak diakui sebagai wilayah Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, jiwa dan raga kita tetaplah Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita juga berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar para monyet Bali itu mau bergabung bersama kita. Kenapa harus bergabung sama kita? Mereka hanya berguna sebagai lap sepatu kita. Apa juga untungnya untuk kita? Jika Bali ada di tangan kita, ini akan memperoleh kita untuk menyerang Indonesia dari arah timur. Oh, kalau begitu kita ajak saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Apa yang kamu sebut dengan membujuk, ha? Jika seperti itu, para monyet Bali akan menyerang kita. Bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan tentara? Mereka lalu membujuk mereka agar bergabung dengan kita. Mereka itu orang bodoh, Jenderal. Saya pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu, aku akan menemui mereka melalui surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Ini, Komandan. Ada surat. Dari siapa? Belanda. Tidak. Ada apa, Komandan? Mereka mengajak kita bergabung dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silakan katakan kepada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu, Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Apa ini? Mari kita bawa ke komandan. Baik. Ada apa? Apa itu? Ini, Komandan. Coba Komandan lihat sendiri. Kurang ajar. Mereka pikir setelah mereka melakukan kita seperti ini, kita akan diam saja. Ayo kita hadapi mereka. Siap, Komandan.
Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nica di Tabanan saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan. Di mana para keparat itu? Pasti ini markas mereka. Kau cari ke sana dan kau cari ke sana. Baik, Komandan. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Bertemu, para monyet Bali itu kurang ajar. Mari kita memberikan cara untuk mengalahkan para monyet Bali itu. Komandan, Ya, bagaimana jika kita serang balik mereka? itu yang bagus. Mari kita serang balik mereka. Siap, Jenderal. Sebelum I Gusti melakukan perjalanan ke Gunung Agung, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa? Mengapa kau gelisah? Soal Belanda. Mereka sudah pergi. Perasaanku tidak tenang, Bri. Tenanglah, Dewi. Di tengah percakapan I Gusti dan istrinya, tiba-tiba datanglah seorang prajurit Bali berbicara kepada I Gusti. Komandan! Komandan! Belanda menyerang desa di Marga, Komandan. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapat pasukan bantuan. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita tetap harus melawan mereka. Yakinlah, kita bisa memperjuangkan Bali. Siap, Komandan. Setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraan bersama istrinya. Apa kamu yakin, Bli, prajuritmu akan menang? Beli yakin, rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat teguh dalam memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan Pulau Bali. Lagi pula, ini juga kewajiban dan tugasku, Dev. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya sebagai komandan, tapi sebagai kepala keluarga ini. Dek, buat apa kita hidup bersama jika dalam keadaan terjajah? Sudahlah, anggap Bri sudah mati, Dev. Dan jangan kau pikirkan kapan Bri akan pulang. Maaf, ini tanggung jawab Bri. Bri harus pergi. Pergilah demi bangsa ini, aku rela. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baiklah, memang seharusnya kita segera mengusir para penjajah dari Bali. Kita gunakan segala tekad dan kemampuan kita untuk mengusir mereka. Mari kita hadapi para penjajah. Ayo! Siap, Komandan. 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan perjalanan ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi, tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Siap, perang. Puputan! Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju. Belanda menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Bangun kau. Apa yang ingin kau katakan? Puputan! Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Emut ing zaman semono bangsa monco sami jajah negeri nyarah raya pada pandu salah powo kanista walandalan cepat ngrampas bau suku
dadi kulilan rumuso mulane bangkit nyawiji